Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan fi din, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya disertai dengan taufik sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempurnaan nikmat, menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah, senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk yang paling penting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, direndahkannya hati kita, diberikan ketawadhuan terhadap al-haq, tawadhu, rendah hati kepada kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab kita sanggup untuk duduk bersimpuh, berkumpul di masjid-masjid Allah, mengambil wasiat, mengambil nasihat dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah saya duduk di sini menunjukkan orang yang paling berilmu, kan tetapi ikhwan fillah azakumullah, ketika ada kesempatan untuk menyebarkan kebaikan, maka disitulah kita ambil agar kita bersama-sama mendapatkan kebaikan dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya. Dikarenakan orang-orang yang saleh, mereka akan saling mengenal satu sama lain, bukan hanya di dunia. Dengan kesalihannya itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mereka akan saling mengenal di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, berkumpulnya kita di majelis ini adalah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr yang sering kita baca. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa, Allah mengatakan bahwa seluruh manusia dalam kerugian yang nyata, rugi. Hukum asalnya manusia semua rugi. Mereka sudah rugi dari awal, bangkrut, rugi, tidak beruntung. Illal ladzina amanu. Siapa yang tidak rugi? Kecuali mereka yang beriman. Sudah pernah kita bahas bahwa keimanan
hanya dengan ilmu, diraih dengan ilmu. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Berarti kecuali orang-orang yang saleh, mereka lah orang yang tidak rugi. Duduk bersama mereka bukan kerugian, bahkan duduknya bersama orang-orang yang saleh adalah kemuliaan dan harum. Wa tawassaw bil haqq, dan kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq, dan saling mewasiatkan dengan al-haq. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah, kajian-kajian kita, majelis-majelis kita selalu di atas al-haq, sehingga tatkala didapatkan sesuatu yang menyelisih al-haq, diharapkan dari peserta, dari hadirin untuk mengingatkan, karena manusia tidak ada tempatnya yang tidak salah. Seluruh manusia mukhti, kullu bani Adam khata', seluruh bani Adam selalu melakukan kesalahan, dan yang kita inginkan adalah al-haq. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak semua ucapan itu diterima, akan tetapi dijunjung tinggi ucapan seorang karena mencocoki dan sesuai dengan al-haq. Oleh karenanya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan kita pula mengamalkan firman Allah untuk senantiasa bersabar di atas ibadah, bersabar meninggalkan maksiat, dan bersabar atas takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Dan di antara perintah dari Allah adalah bersabar bersama orang-orang saleh, bersabar bersama orang-orang yang baik, bukan memandang ekonominya, bukan memandang kedudukannya. Oleh karenanya Allah memerintahkan Nabi SAW, wasbir nafsaka, sabarlah dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah pagi hari, sore hari. Mereka berkumpul, berdoa, beribadah, sabar bersama mereka. Bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah, mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khanifidin, azani Allahu wa iyyakum. Di malam hari ini, sebagaimana yang tertulis di dalam pengumuman, kajian kita bertema huru-hara dekatnya yaumul qiyamah, dekatnya hari kiamat. Saya rasa penting untuk kita mengulang kembali kajian-kajian tentang perkara ini, dikarenakan betapa banyaknya manusia yang lupa bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan kita pasti mengarah kepada hari yang pasti datangnya, hari yang tidak bisa dipungkiri, yaitu yaumul qiyamah, as-sa'ah. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman kepada berita-berita yang dikhabarkan oleh Rasulullah, terlebih berita-berita yang dikhabarkan di dalam Al-Quranul Karim tentang kejadian-kejadian yang telah lalu, demikian pula kejadian yang akan terjadi dari perkara-perkara yang gaib. Mereka orang-orang yang beriman mengambil pelajaran dari al-akhbar, berita-berita tersebut, menjadikannya pedoman, menjadikannya pelajaran, sehingga mereka berhati-hati. Dan ini adalah bentuk karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam, kepada kaum mukminin, di mana Allah menurunkan petunjuk yang isinya adalah al-akhbar al-madiyah,
wal mustaqbalah. Berita-berita yang telah lalu, bahkan kaum yang ribuan tahun yang lalu, agar dijadikan ibrah, dijadikan pelajaran. Mereka-mereka yang telah berhasil, mereka-mereka yang telah sukses, berjaya dunia akhiratnya, dan mereka-mereka yang telah hancur binasa, luluh lantah. Bahkan ada sampai kaum yang tidak tersisa satupun, padahal mereka memiliki kekuatan, memiliki kecerdasan melebihi manusia yang lain. Juga berita tentang perkara yang akan datang, berita masa depan. Siapa yang pernah memastikan masa depan? Siapa yang bisa memastikan masa depan? Bukan hanya masa depan person, memastikan masa depan alam semesta ini. Juga disebutkan tentang masa depannya umat Islam, walaupun tidak rinci, namun di sana Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan kepada kita tanda-tanda, ya, agar manusia itu melihatnya, agar manusia itu waspada. Dan sebagian tanda-tanda tersebut menenangkan orang-orang yang beriman, menghibur hati mereka bahwa kita ini hidup di dunia, tugasnya adalah apa ya, Pak? Amal saleh. Karena ternyata hidup dunia kita ini ujung-ujungnya adalah fana, akan hilang, akan binasa. Kenikmatan ada batasnya, itu pun akan hilang. Kejayaan ada batasnya, itu pun akan hilang. Kemenangan juga ada batasnya. Kadang seorang diberikan kemenangan, kadang diberikan kekalahan. Bahkan Rasulullah dan para sahabatnya pun demikian. Kadang menang, kadang kalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah Azza wa Jalla. Itulah hari-hari yang berlalu. Kami putar di tengah-tengah manusia. Ada yang di atas, kadang di bawah. Dan ujung-ujungnya adalah meninggalkan itu semua. Orang yang beriman, mereka tidak akan terlalu menjadikan dunia di dalam hatinya. Mereka tidak terikat dengan kehidupan ini. Dan mereka akan lapang dada, bersabar dengan apapun yang Allah takdirkan. Ya, dengan apapun yang Allah takdirkan, karena tugas mereka bukan merubah takdir-takdir Allah. Tugas mereka bukan untuk memprotes apa yang telah terjadi dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun tugas mereka adalah beramal soleh, sehingga Allah akan berikan kepada mereka janji-janjinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara kejadian-kejadian hebat yang akan terjadi, tanda-tanda yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun kurang lebih yang lalu, bahwa ini akan terjadi di akhir zaman, menunjukkan dekatnya yaumul qiyamah. Jangankan perkara yang belum terjadi, diutusnya Rasulullah itu pun tanda bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Tanda bahwa hari kiamat sudah dekat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana was-sa'atu kahatain." Aku dan hari kiamat itu jaraknya seperti ini. Beliau memperlihatkan dua jari, jari telunjuk dengan jari tengah, yang menunjukkan begitu dekatnya jarak tersebut. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan akan terbukanya, ya, benteng Ya'juj dan Ma'juj, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang, yaitu di zaman beliau, ketika beliau mengucapkan ini, sudah terbuka seperti ini. Beliau melingkarkan, ya, jari beliau, sudah terbuka bentengnya. Jamaah rahimakumullah,
itu 1400 tahun yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yuqbadal ilmu wa takthura az-zalazilu wa yataqarab az-zaman wa tadhhar al-fitan wa yakthura al-haraj wa huwa al-qatlu hatta yakthura fikumul mal fayafid. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tegak hari kiamat itu sampai ilmu dicabut. Ilmu dicabut. Ini yang pertama. Huru-hara, kejadian-kejadian yang mengerikan itu, paling mengerikan diantaranya ilmu dicabut. Bayangkan jika ilmu itu dicabut, tidak ada ilmu lagi di dunia, yang tersisa apa? Yang tersisa adalah ad-dhalalah, kesesatan. Yang tersisa adalah al-jahlu, kejahilan. Dan kita menyaksikan silih berganti ulama kita wafat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, hadis muttafaqun alaih, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat, mencabut ilmu itu langsung dari hamba. Allah tidak mencabut ilmu langsung dari hamba-hambanya. Ada orang berilmu tiba-tiba hilang ilmunya, bukan begitu. Akan tetapi yuqbadul ilmu biqabdil ulama, dicabutnya ilmu itu dengan diambilnya kehidupan para ulama, diwafatkan para ulama. Ini ikhwan musibah. Bagi orang yang faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, setiap kali meninggal seorang ulama besar, dia akan sedih luar biasa. Dia akan memikirkan itu, dikurangi lagi ilmu kita yang ada di dunia. Kita tidak bisa lagi bertanya kepada ulama tersebut. Beda dengan orang yang nggak pernah bermajelis, ya. Beda dengan orang yang nggak belajar. Ada berita meninggal ulama, ya biasa saja, tidak ada rasa dalam hatinya. Itu bedanya al-mu'minun dan yang selain mereka. Karena orang-orang yang beriman, mereka langsung mengimani hadis ini. Ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul menjelaskan dicabutnya dengan diwafatkannya para ulama. Satu meninggal dunia, wafat, sedih kaum mukminin. Yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu beriman kepada yang gaib, berita yang belum terjadi namun mereka mengimaninya. Maka hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala, sampai tidak ada lagi seorang pun yang beriman, seorang pun yang berilmu, sudah diwafatkan semua orang-orang yang alim. A'udzubillah, nasallallahu salamah. Akhirnya manusia menjadikan pemimpin mereka yang jahil, gak punya ilmu. Ya, ulamanya ulama-ulama yang jahil. Fasu'ilu, mereka pun ditanya tentang urusan-urusan agama, mereka ditanya tentang perkara-perkara kontemporer, tentang fitnah, tentang ini dan itu. Faftau bighairi ilm, mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Ya, jika sudah berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan. Khonfidin azakumullah. Nasallallahu salam.
Ini huru-hara yang terjadi di tahun 2000-an, awal-awal 2000, ya, musibah besar juga menimpa umat ini. Diwafatkannya para ulama. Jarak wafatnya itu dekat, ya kan? Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Mukbil, dekat jaraknya. Dan itu termasuk berita, ya, bukti dari berita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan seluruh kaum muslimin mereka merasakan kesedihan, takziah di mana-mana, ya, saling bertemu sesama kaum mukminin, mereka akan saling menangis satu sama lain. Hilang orang tua kita. Ini tentang dicabutnya ilmu. Wa taksura az-zalazilu, akan banyak muncul gempa-gempa di dunia ini. Bumi ini menggoncangkan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, memuntahkan apa yang ada dalam isi buminya, terkadang menenggelamkan apa yang ada di atasnya. Itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua musibah-musibah tersebut adalah disebabkan oleh dosa-dosa manusia itu sendiri. Coba kita perhatikan. Ketika muncul bencana di negeri kita saja, bencana sekali muncul menelan ribuan orang dalam satu waktu, bahkan hanya beberapa menit. Musibah yang seperti ini, adakah yang lebih dahsyat daripada itu? Musibah yang langsung Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Jika Allah berkehendak sangat mudah, hanya ukuran menit selesai. Mengerikan. Orang yang beriman melihat itu, menjadikan dia takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka sibuk memperbaiki diri, bukan sibuk urusan orang lain, sibuk melihat orang, kesalahannya orang lain, apalagi sibuk melihat kesalahan pemimpinnya. Orang yang beriman tidak. Mengapa? Musibah-musibah di akhir zaman ini adalah apa yang telah Allah takdirkan. Dan Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah ada musibah yang menimpa kalian dari satu musibah itu melainkan karena ulah tangan kalian. Musibahnya umum. Kadang musibah kelaparan, kekeringan, musibah adanya bencana seperti zalazil, gempa-gempa, banjir dan seterusnya, yang menelan korban yang sangat banyak. Ya, itu bukan hanya tiba-tiba Allah berikan begitu saja, itu ada sebab, dan sebab itu adalah dosa. Siapa yang mengimani dan meyakini ini? Orang yang beriman. Sehingga mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, memperbaikinya, menjadikan amalannya ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Banyak musibah itu. Di antara musibah yang paling mengerikan, ya rahmatullah, jika Allah turunkan musibah itu dalam suatu negeri, dalam suatu kota, apa? Diangkatnya rasa aman, al-khauf, di tengah-tengah masyarakat. Diangkatnya aman. Dia mau keluar dari rumah menuju masjid takut, jangan sampai ada peluru nyasar ini. Ya, dia ingin bekerja. Mau bekerja di mana? Mau kerja di mana? Manusia, mereka menumpahkan darah di luar sana.
Mau bekerja apa? Tidak bisa. Ketika aman, dicabut. Kelaparan akan terjadi di mana-mana, penyakit akan timbul di mana-mana. Siapa yang bertanggung jawab ketika Allah turunkan itu? Ketika Allah berikan musibah itu. Kenapa bisa itu muncul? Karena ulah tangan manusia. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah untuk negerinya. Beliau apa? Diberikan kekayaan ya Allah, gitu, rakyatku agar mereka memiliki penghasilan sekian. Tidak, doanya beliau dua. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Sudah, kalau sudah aman itu jamaah rahimakumullah, akan banyak yang bisa dilakukan. Aman dulu. Ya, aman. Setelah itu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku nanti untuk menyembah berhala di negeri ini. Karena ini berhubungan. Orang yang bertauhid, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan keamanan, kemakmuran, kejayaan, berkah dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, walau aman ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu kota, suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami bukakan berkah dari langit, dari bumi, kami bukakan. Luar biasanya itu. Jadi beliau memohon yang inti dari permohonan, inti dari kejayaan dan keberhasilan suatu negeri itu aman dan menegakkan tauhid. Nah, itu salah satu musibah yang besar. Kata Nabi, wa yataqarabaz zaman, dan waktu ini akan semakin dekat. Kata Nabi SAW. Ada yang merasa sekarang waktu tak terlalu singkat? Iya, sepakat mungkin semua di sini ya. Singkat sekali. Bahkan saya hari Jumat yang lalu ya dengan hari Jumat yang setelahnya seperti satu hari. Sepertinya baru kemarin Jumat, sudah Jumat hari ini. Terlalu dekat ya. Terlalu singkat, terlalu sedikit berkahnya. Sedikit digunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak terasa nih, umur tak 25, umur tak 30, 40, 50, nah, lampu merah. 50 masuk 51, 52. Sebentar lagi 60. Rasulullah berapa umurnya? 63. Di situ sudah harusnya seorang itu tidak lagi memikirkan ya tentang rencana jangka panjangnya sampai panjang sekali. 40 tahun ke depan sudah waktunya nih istirahat. Waktunya membangun akhirat kita. Waktunya menempatkan tempat kita di mana nanti kita tinggal di akhirat ini. Sudahkah kita menyiapkan tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rumah yang indah, istri-istri yang cantik, makanan-makanan yang enak. Dengan apa itu? Ibadah, taat, saleh pada Allah Subhanahu. Dekatnya waktu dan itu terjadi. Ini jemaah rahimakumullah. Kalau kita membaca sirahnya para ulama kita dahulu, ada dari ulama kita yang membaca Al-Quran satu malam selesai Al-Quran. Satu malam selesai Al-Quran 30 juz khatam. Kalau di zaman ini kira-kira satu malam itu bisa tidak? Bisa mungkin bacanya tidak pakai wakaf, gitu ya. Baca saja tanpa tahu maknanya. Mereka di zaman dahulu salaf kita
bisa membaca Al-Quran sampai khatam dengan bacaan yang mereka tadabburi. Itu menunjukkan jarak waktu mereka yang panjang dan berkahnya mereka di dalam waktu mereka. Nah, ini sebagai bahan renungan. Nah, sudah waktu yang sesingkat itu disia-siakan melakukan hal-hal yang berbahaya, apalagi sampai nekat-nekatan, bisa mati su'ul khatimah. Ya, harusnya seorang itu berjuang untuk saya harus wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya tidak boleh mati kecuali saya dalam kondisi muslim, dalam kondisi berislam kepada Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berjuang dia, istiqamah. Wa tadharal fitan, dan akan muncul fitnah demi fitnah. Itu dimulai dari sepeninggalnya Rasulullah sudah mulai muncul itu fitnah-fitnah. Ya? Saling diadu domba. Di zaman para sahabat pun begitu, sampai terjadi peperangan. Ini tuh muncul. Apalagi di zaman kita, jauh dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh. Ada yang berselisih di zaman Nabi, mudah. Dua orang berselisih datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini dia mengambil hak saya. Rasulullah yang memutuskan, demikian, selesai masalah. Mereka lapang dada. Ini sudah diputuskan Rasulullah. Sekarang jauh kita dengan Rasulullah. Kita ingin mengadu kepada Rasulullah, tidak bisa. Satu-satunya cara yang terbaik adalah mendatangi para ulama, guru-guru kita. Barakallahu fiik. Untuk menangkis, menyelesaikan fitnah itu. Wa yaksural haraj, dan akan banyak al-haraj, yaitu pembunuhan, pertumpahan darah, naudzubillah. Ya. Mengapa bisa terjadi? Karena mereka sudah tidak menghargai lagi nilai-nilai Islam yang dijaga di dalam Islam. Darah, kehormatan, harta sudah tidak dijaga. Ilmu mereka sudah mulai hilang. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram, kata Nabi. Itu pada peristiwa haji. Beliau mengatakan, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram, suci, itu tidak boleh ditumpahkan, itu boleh diambil itu. Tapi sudah luntur sehingga mereka mudah menumpahkan darah. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yushiku ayyakuna khair mal muslimi ghanam. Hampir-hampir tiba, ya, sebaik-baik harta seorang muslim nanti itu hanya kambing. Sebaik-baik harta seorang muslim itu kambing. Emas sudah, ambil nih. Ya, berlian ambil saja, tidak ada yang butuh. Kambing. Yatba'u biha sya'afal jibal, dia bawa kambingnya itu di tebing-tebing, di pinggir-pinggir gunung. Wa mawaqil qitr yafirru bidinihi minal fitan, dia lari, menghindar, menjauh, membawa agamanya. Saya lebih baik beribadah kepada Allah di tempat yang jauh dari manusia. Dia lari dari fitnah. Kata para ulama, dikarenakan di kota, di tempat keramaian itu pembunuhan di mana-mana, penjarahan di mana-mana. Sampai-sampai orang, ya, akan didatangi dan ditanya, kalau bahasa kita, kamu ikut mana? Kamu bela mana? Ya, karena banyaknya orang yang mau berkuasa, masing-masing memiliki pengikut dan ingin menjadi penguasa, sehingga terjadi pertumpahan darah yang mengerikan. Sehingga dia bawa saja kambing, pergi menjauh,
Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Hatta yatsura fikumul mal fayafi. Ini juga penting. Di akhir zaman itu, ini termasuk huru-hara ternyata. Ujungnya itu adalah ya, harta itu akan banyak, akan dibukakan itu pintu-pintu harta itu kepada kita. Dalam tafsiran lain yang dimaksud itu ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam, pada saat itu Ya'juj dan Ma'juj telah terbunuh. Allah memenangkan kaum muslimin sehingga pada saat itu hanya ada tauhid. Nah, namun sebagian ulama menyebutkan ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa juga termasuk penafsirannya dibukakannya dunia, sehingga mudah sekali itu kaum muslimin itu ya untuk mendapatkan harta, mudah sekali. Namun harta di sini justru menjerumuskan mereka kepada menelantarkan agama, menelantarkan ilmu, bermudah-mudahan dalam bermaksiat dikarenakan fasilitas semua dimiliki. Ya, apa yang mereka inginkan bisa. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, laisal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, bukan kemiskinan. Innama akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Akan tetapi yang ku khawatirkan, yang ku takutkan menimpa kalian adalah ketika dunia dibukakan untuk kalian, buka selebar-lebarnya. Ya, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama halakatkum. Sehingga kalian pun berlomba-lomba mengumpulkannya, memperbanyaknya, seperti mereka orang-orang Yahud, orang-orang Ahlul Kitab yang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatuhlikukum, sehingga dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Dan itu akan dibukakan. Jadi orang yang beriman mendapatkan kabar-kabar dari Nabi SAW seperti ini, dia akan membekas, lalu dia akan memikirkan bahwa ternyata bukan kekayaan patokannya, bukan dibukakan kemakmuran, kejayaan, sebenarnya bukan itu. Tapi yang menjadi tolak ukur di dalam kemuliaan seorang, sehebat apa imannya, sehebat apa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang kita dapatkan dari dunia ini, jamaah rahimakumullah. Kalau itu justru menjaga iman kita, itu yang menjaga ketakwaan kita, menjaga agama kita, kita tidak mudah tergelincir kepada maksiat, tidak mudah tergelincir kepada kesesatan. Itu lebih berkah, itu lebih bagus. Ya, tapi ketika dibuka dunia selebar-lebarnya, ternyata di sana pintu-pintu kesesatan di depan mata. Menengok sebelah kiri, pintu syahwat dibukakan. Menengok sebelah kanan, pintu syubhat luar biasa besar. Susah dia menolak syubhat, bukan karena tidak punya ilmu. Dia tidak bisa menolak dan membantah syubhat itu, racun itu, karena harta. Karena harta. Lalu tidak usah dibantahin, tidak usah disebutkan bahwa ini batil, boleh ji. Fa'aftau, dia pun berfatwa menyembunyikan ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itulah apa yang disebutkan dalam hadis ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Demikian pula menjadi rambu-rambu dalam kita menjalani kehidupan kita yang rahimakumullah. Seorang muslim, seorang mukmin, dia tidak menjadikan pedoman hidupnya dari kebanyakan manusia. Seorang mukmin tidak menjadikan pedoman hidupnya banyaknya ucapan manusia, banyaknya perbuatan manusia. Tapi seorang mukmin, muslim,
Dia menjadikan pedoman hidupnya ma qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an Karim dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang inti dari itu adalah agama yang menjadi pedomannya. Jika agama telah memberikan petunjuk, memberikan solusi, itulah yang dipegang. Karena tidak akan berhasil umat ini, tidak akan berhasil dan beruntung umat ini, selamat umat ini, kecuali mereka melakukan apa yang telah dilakukan oleh umat terdahulu yang telah berhasil dari salafuna as-salih, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena masih ada waktu ya, 5 menit. Masih ada waktu, tapi sudah azan di luar. Lebih. Baik. Satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ah sinina khadda'a yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzdzab fiha as-sadiq. Dalam riwayat lain, yu'tahamu fiha al-amin yu'tahamu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-muttaham wa yu'tamanu fiha al-khain wa yukhawwanu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah ya Rasulullah? Qal al-fuwaisiq yatakallam fi amri al-'ammah. Dalam riwayat lain, as-safihu yantiqu fi amri al-'ammah. Di dekatnya, mendekati hari kiamat, sebelum terjadinya hari kiamat itu akan ada masa tahun-tahun, kata Nabi, yang dinamakan dengan tahun-tahun penuh dengan tipu daya, khada'ah. Akan dibenarkan pada tahun-tahun itu orang yang pendusta, dan justru terbalik, yang pendusta akan yang jujur akan didustakan, dikatakan sebagai pendusta. Dan para pengkhianat itu diberikan amanah, sedangkan orang-orang yang amanah itu akan dituduh sebagai pengkhianat. Wa yatakallam, dan akan banyak berbicara para ruwaybidah. Orang-orang yang dikatakan sebagai ruwaybidah akan muncul, ya. Qila, maka dikatakan, wa mar ruwaybidah, siapa itu ruwaybidah ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safi, orang yang dungu, enggak ada ilmu, tidak ada hikmah, kejahilan saja, ya, dan mengedepankan hawa nafsu. Namun dia yang tipu, yatakallam, dia berbicara dalam urusan ammah, urusan umum, perkara kontemporer. Ya. Banyak enggak ini zaman kita? Sangat banyak. Guru tak, Ustaz Zulkarnain hifdzahullah dan guru-guru kita yang lain sering itu menyebutkan, banyaknya orang-orang yang masih muda, tidak ditahu bilang ini belajar apa, agama apa yang dipelajari, tiba-tiba muncul saja langsung berfatwa. Berfatwa bukan perkara-perkara fikih, ya, bukan perkara yang ringan. Berfatwa dalam perkara umum, bahkan urusan internasional ikut berbicara di situ. Ya, dipanggil di podcast, tersebar, dilihat, dijadikan public figure pula. Ya, padahal ini orang merusak dengan kedunguannya, bahkan dia mempertontonkan kedunguannya, menyesatkan umat. Ya. Bukannya mengagungkan simbol-simbol Islam, mengagungkan simbol-simbol negara juga, tapi justru sebaliknya,
mendukung orang-orang yang dungu, mendukung orang-orang yang safih, yang jahil. Dan itu naudzubillah, ikhwan fillah azakumullah, yang seperti inilah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat mudah sekarang tinggal di suatu kota ya, namun fatwanya langsung menyebar dalam hitungan menit detik dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Dan inilah yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan yang seperti ini. Ini salah satu huru hara yang mengerikan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, perhatikan siapa orang yang jujur dengan perkataannya. Perhatikan itu. Jika kita mendapatkan orang yang jujur, pegang orang tersebut, jadikan dia sebagai teman kita, jadikan dia sebagai sahabat kita. Kata Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas ya ikhwah di malam hari ini. Alafu minkum, mohon maaf ketika terjadi kesalahan dan lain-lain. Semua kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya datang dari diri saya pribadi. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.